Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik milik PT VKTR Teknologi Mobilitas di Magelang, Kamis 9 April 2026. Peresmian ini menandai langkah strategis dalam pengembangan industri kendaraan listrik nasional. Dalam peresmian PT VKTR Teknologi Mobilitas, Prabowo menyatakan penghargaan atas upaya yang telah dilakukan perusahaan beserta kelompok usahanya dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai langkah tersebut mencerminkan visi untuk berkontribusi pada pembangunan nasional dan mendorong proses industrialisasi di Indonesia. Presiden menegaskan bahwa industrialisasi merupakan langkah krusial dalam memajukan teknologi nasional, di mana inovasi teknologi diubah menjadi produk industri yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Ia juga menyinggung penting kemandirian nasional di sektor strategis, khususnya pangan dan energi, dengan menekankan bahwa energi merupakan faktor penentu keberlangsungan negara. Prabowo memandang pengembangan industri kendaraan listrik sebagai bagian dari transisi energi nasional. Ia menilai langkah ini mampu mengurangi ketergantungan pada energi fosil, sekaligus mendorong pemanfaatan sumber energi yang lebih bersih. Menurut laporan yang diterimanya, pabrik yang diresmikan memiliki kapasitas produksi hingga 10.000 unit bus listrik. Dengan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN saat ini sekitar 40%, yang ditargetkan meningkat menjadi 60% dalam 2 tahun ke depan dan mencapai 80% pada tahap selanjutnya. Presiden menilai langkah ini sebagai momen penting bagi kemajuan industri nasional dan menyatakan akan terus mengawasi perkembangan proyek, termasuk siap memberikan dukungan apabila menghadapi kendala. Ia menyampaikan kesiapan pemerintah untuk menindaklanjuti setiap masalah yang muncul agar industri ini dapat berkembang. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto berharap PT VKTR Teknologi Mobilitas dapat menjadi perusahaan unggulan nasional di sektor kendaraan komersial. Sejajar dengan produsen otomotif besar di negara lain seperti Isuzu dan Hino di Jepang, serta Hyundai dan Daewoo di Korea Selatan. Ia menilai VKTR memiliki potensi untuk menjadi national champion di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Peresmian ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Komisaris Utama PT VKTR Teknologi Mobilitas Anindya Novian Bakri, serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Saya sangat menyambut baik dan menghargai kegiatan ini, inisiatif yang telah diambil sejak beberapa tahun oleh Saudara Anindya Bakri beserta keluarga semuanya, kelompok usahanya yang terus bekerja dengan visi yang sangat jelas, visi ingin ikut serta dalam pembangunan bangsa Indonesia, dalam transformasi bangsa. Sebagai kelompok usaha ingin ikut serta dalam industrialisasi. Industrialisasi adalah bagian
akhir ya, daripada suatu kebangkitan teknologi suatu bangsa. Teknologi harus diolah menjadi industri sehingga bermanfaat bagi suatu bangsa. Industri tentunya ada berbagai tingkatan. Industri dasar, industri menengah, habis itu industri yang sangat tinggi dan sebagainya. Kita sadar bahwa sekarang tiap bangsa harus mandiri di bidang-bidang yang paling menentukan, yaitu diantaranya yang paling utama tentu pangan, habis itu energi. Negara yang sebesar kita, kalau masih mau merdeka, kalau masih mau survive, bertahan hidup, mau tidak mau kita harus mandiri. Dan energi adalah salah satu bidang yang sangat menentukan. Alhamdulillah, akibat kerjasama yang baik di antara banyak pihak, kita sudah mandiri di bidang pangan, sudah relatif swasembada. Mungkin ada beberapa komoditi lagi, tapi intinya kita sudah tidak takut masalah pangan. Yang penting sekarang adalah pemerataan. Tidak boleh ada orang lapar di Indonesia. Di bidang energi kita sangat kaya, sangat banyak sumber-sumber kita. Jadi di tengah dunia krisis, banyak negara cemas, kita harus waspada, tapi kita optimis. Kita akan menghadapi tantangan berapa bulan yang akan datang. Tapi kita punya resources, kita punya sumber-sumber yang sangat kuat, sangat banyak. Walaupun bagaimana, kita harus hemat energi. Walaupun bagaimana, kita harus sekarang menuju energi yang bersih, energi terbarukan. Salah satu langkah adalah akan menggunakan listrikifikasi, memakai listrik untuk tidak lagi memakai terlalu banyak BBM dari fosil, dari karbon. Jadi inisiatif yang dilaksanakan oleh sektor ini, sektor industri, adalah bersejarah, adalah suatu tonggak yang membanggakan. Ibarat kita dulu diajarkan apa ya itu istilahnya ya, pepatah gitu ya. Ibarat pucuk dicinta, ulam pun tiba. Jadi inilah yang kita harapkan dari putra-putra, putri-putri bangsa Indonesia, ya. Memang negara butuh, kita harus tinggalkan energi dari karbon, dari fosil. Kita gunakan hanya untuk yang strategis. Tetapi sekarang aftur pun bisa dari kelapa sawit, dan kita punya banyak kelapa sawit, ya. Bahkan aftur nanti itu dari jelantah, dari limbah, dari sisanya minyak goreng kita bisa olah menjadi aftur. Dan beberapa saat lagi kita akan buka
pusat-pusat pengolahan, refinery untuk ini. Kita akan investasi besar-besaran di bidang itu. Jadi hari ini saya sangat gembira, saya sangat bangga. Kita sekarang di Indonesia punya kemampuan untuk produksi bus dan truk dari listrik.